Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fani Budi Kartika SHMH dengan NIDN 0127018701. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan mengenai PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya bidang penelitian dan publikasi karya ilmiah. Salah satu Tridharma Perguruan Tinggi ialah penelitian. Sejak saya menjadi dosen, saya sudah melaksanakan penelitian, baik penelitian mandiri maupun penelitian yang didanai oleh Ristekdikti. Luaran dari penelitian yang saya laksanakan berupa jurnal nasional ber-ISSN seperti Lex Justitia, kemudian jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 seperti Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum di Universitas Medan Area. Adapun beberapa penelitian yang saya unggulkan, yang pertama penelitian dengan judul Politik Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Keterkaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara. Yang mana penelitian ini adalah penelitian yang berhasil memenangkan dana hibah dari Ristekdikti pada tahun usulan 2019. Saya melaksanakan penelitian ini bersama rekan dosen saya yang merupakan penulis kedua pada paper yang menjadi luaran penelitian ini, yaitu Bapak Bambang Indra Gunawan SHMHUM, yang juga merupakan sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa politik hukum dipahami sebagai pilihan-pilihan tentang hukum atau regulasi yang dapat diberlakukan dan menyangkut pilihan tentang hukum atau regulasi yang akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum dalam Mukadimah Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Arah politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi sudah seharusnya harus tetap terus-menerus dilakukan refleksi dan evaluasi. Apakah politik hukum tersebut menghasilkan kebijakan dan produk hukum yang mendukung cita-cita bangsa, atau ternyata menjadi penghambat cita-cita bangsa meraih kesejahteraan. Fokus penelitian ini adalah mempertanyakan bagaimana penerapan politik hukum di Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan sejauh mana efektivitas politik hukum pemberantasan tindak pidana korupsi mampu mendukung kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara. Hasil daripada penelitian ini menggambarkan bahwa penegakan hukum atas kasus korupsi di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tidak memberikan efek negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tidak memberikan efek positif yang besar untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Nah, padahal Sumatera Utara adalah salah satu provinsi 5 besar yang paling banyak menciptakan kerugian bagi keuangan negara. Nah, hal ini dapat dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi sebagaimana telah dipaparkan tidak hanya memperhatikan penegakan hukumnya saja, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor ekonomi lainnya dan memperhatikan kebijakan ekonomi serta regulasi pemerintahan pusat. Kemudian penelitian kedua yang saya unggulkan dengan judul Analisis Hukum Penggunaan Tenaga Kerja Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Medan. Nah, pada penelitian ini telah diperoleh juga dana hibah oleh Ristekdikti pada tahun usulan 2020.
Penelitian ini saya laksanakan bersama rekan dosen saya, yaitu Ibu Erni Darmayanti, SHMH, yang merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan tenaga kerja asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Kemudian penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Dinas Ketenagakerjaan dan Badan Pusat Statistik Sumatera Utara serta melalui pendekatan undang-undang. Luaran daripada penelitian ini telah dipublikasi pada Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum di Universitas Medan Area tahun publikasi Juni 2021, volume 8 nomor 1. Selanjutnya, ada pun beberapa penelitian yang telah saya publikasikan juga dengan judul yang pertama, perlindungan hukum terhadap hak-hak sebagai pekerja wanita outsourcing ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kedua adalah tindak pidana illegal logging ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian judul yang ketiga yaitu perlindungan hak cipta lagu yang di-cover melalui Instagram. Selanjutnya, saya juga pernah mengikuti seminar nasional di Universitas Islam Riau, khususnya Fakultas Hukum, tahun 2018, yang mana pada seminar nasional ini saya memperoleh kesempatan untuk sebagai narasumber dan saya juga berkesempatan memberikan kontribusi dalam bentuk paper bersama rekan saya yaitu Ibu Fitriani, SHMH, dan paper tersebut dikumpulkan menjadi satu dari beberapa penulis lainnya pada buku dengan judul Bunga Rampai Pendidikan Tinggi Hukum di Indonesia Era 4.0 oleh Profesor Dr. Ade Saptomo, SHMSI. Nah, pada paper yang kita laksanakan, penelitian yang kita laksanakan dengan judul implikasi pandemi COVID-19 terhadap pelayanan publik rumah sakit. Kemudian adapun Google Scholar saya seperti gambar berikut ini, di mana beberapa penelitian telah dipublikasikan juga yang bisa diakses pada Google Scholar, yaitu judul tindak pidana illegal logging ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian publikasi lainnya dengan judul perlindungan hukum penggunaan hak cipta lagu yang di-cover melalui Instagram. Dan ada juga analisis hukum penggunaan tenaga kerja asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Medan. Kemudian penelitian berikutnya, politik pemberantasan tindak pidana korupsi dan keterkaitannya dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Sumatera Utara. Sekian pemaparan saya di bidang penelitian dan publikasi ilmiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.